Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bari, saya mau tanya nih. Akhir-akhir ini kan saya melihat Bang Bari itu aktif di organisasi, juga di politik gitu kan. Tapi beberapa hari ke depan ini saya melihat Bang Bari ini sering berkunjung ke pemakaman-pemakaman. Itu tujuannya untuk apa ya, Pak? Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di kediaman saya malam ini. Terima kasih juga atas perhatiannya selama ini. Saya pikir pada diam-diam aja. Alhamdulillah bahwa kegiatan saya memang saat ini dalam 7 bulan terakhir kita lebih fokus kepada makam. Makam itu tentunya adalah menjadi satu bagian tujuan terakhir kita hidup. Itu kita harus garis bawahi dulu. Yang kedua, bahwa apa yang kami lakukan bersama teman-teman Solidaritas Empati Makam yang saya bentuk sudah dari tahun lalu, bahwa ini adalah bagian daripada kegiatan kami yang harus kami lakukan, kamu sosialisasikan. Dan alhamdulillah sebelum kita berjalan, kita melangkah, banyak orang-orang tua, tokoh masyarakat yang sudah juga kami kunjungi ke rumah-rumah masing-masing, bahwa mereka mendukung penuh, sangat mendukung kegiatan kami, bahwa mengacu kepada kebutuhan tanah makam. Memang kalau kita hitung-hitung, example, kita ini tinggal di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan ini sudah cukup padat, dan mengacu kepada jumlah penduduknya yang hampir kurang lebih 1.700.000 jiwa per hari ini, mengacu kepada data kependudukan di Dukcapil itu, ini semua bakalan mati, Bang. Dan tentunya orang-orang ini yang mati juga akan membutuhkan lahan. Dan kami sudah hampir mengecek 80% keberadaan makam. Nah, saya jelaskan dulu ya. Ada jenis makam beberapa di Tangerang Selatan ini, itu kurang lebih ada 6 jenis makam ya. 6 jenis makam. Yang pertama adalah makam TPU. Makam TPU apa sih? Makam TPU adalah makam yang dikelola oleh pemerintah, yang bersumber dari para pengembang Pasum 2%, ya, yang mengacu kepada peraturan daerah dan Perda. Lalu makam ini dikelola, ya tentunya kita juga perlu banyak tahu, ya kan. Artinya kita serahkanlah kepada pemerintah, bahwa pemerintah juga mungkin peduli dengan rakyatnya. Yang kedua ada makam wakaf atau TPBU. Apa istilah TPBU? Dulu istilahnya wakaf, sekarang ada istilah TPBU, tempat pemakaman bukan umum. Tempat pemakaman yang bukan umum yang dimaksud bagaimana, Bang? Ini bersumber dari lahan-lahan warga yang diwakafkan, dan ini disebut TPBU, ya, artinya tempat pemakaman bukan umum. Dia mungkin hanya khusus misalnya muslim, ya, non muslim, ya, tergantung siapa yang mewakafkan tanah situ atau yang menyumbang untuk buat pemakaman. Tentunya bukan bersumber dari APBD pemerintah. Yang ketiga ada makam yang namanya TPKK, tempat pemakaman khusus keluarga. Contoh misalnya Bang siapa? Bang Yodi, ya, Bang Yodi punya keluarga, binnya dari Yodi ke bawah itu yang sedarah banget. Itu TPKK, tempat pemakaman keluarga. Itu biasanya ada cuma 300 meter, 500 meter, 1000 meter. Dan itu nggak bisa orang lain, Bang. Mungkin dia muslim semua. Atau mungkin ada, kita lihat di Tangerang Selatan misalnya ada beberapa makam-makam juga, makam-makam orang-orang Tionghoa. Ya itu kan cuma mereka-mereka saja, itu keluarga. Nah, lalu keempat itu ada tempat pemakaman khusus. Khusus maksudnya gini, banyak orang yang meninggal karena tabrakan, identitasnya nggak ada, itu dimakamkan di mana? Tinggal di rumah sakit, meninggalnya atau seperti apa? Kan akhirnya menjadi peranan pemerintah juga di sini. Apakah dibuang ke kolam apa segala macam? Kan tidak. Yang kelima itu ada makam di Tangerang Selatan, itu ada makam-makam keramat atau makam yang dikeramatkan gitu kan. Nah, itulah makam-makam yang ada saat ini di Tangerang Selatan. Dan di Tangerang Selatan itu belum ada yang namanya makam komersil, ya kan? Tapi makam komersil mungkin akan bisa ada nanti. Tapi kita mengacu kebutuhannya seperti apa, dan peraturannya mengacu pada peraturan yang mana, undang-undangnya kan seperti itu. Atau mungkin ada nanti yang namanya terakhir atau krematorium, karena kita juga menghargai orang-orang yang memang meninggalnya mungkin nggak dimakamkan, tidak butuh lahan, tapi dia dikremasi, ya, butuh yang namanya tempat krematorium, tempat pembakaran mayatnya. Jadi disinilah kita menjaga sebuah kalimat silaturahmi dan toleransi
Artinya karena penduduk kota Tangerang Selatan ini adalah satu kota yang memang kota urban, yang di mana-mana penduduknya juga memang agamanya macam-macam, gitu loh. Jadi tetap kita menghargai itu. Nah, disitulah kami hadir. Atas dasar itulah kami muncul untuk bisa membantu masyarakat dan pemerintah tentunya, karena kebutuhan lahan untuk orang mati, semua kita pasti mati, Bang. Baik. Jadi inilah kami hadir. Dan mungkin Abang bisa lihat di channel kami, Kutub Channel itu, tujuannya seperti itu. Jadi itulah satu bukti fakta nyata kami ke lapangan, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan Bapak hari ini, abang-abang hari ini, gitu loh. Baik. Ya. Ini Pak, masalah Bang Bari, masalah viralnya ini kadang kita kan berbeda agama nih. Ya. Dalam organisasi juga Bang Bari banyak teman yang beda agama, juga dalam berpolitik juga beda agama. Nah, untuk menyikapi dalam ucapan Natal ini gimana menurut Bang Bari? Ya, menurut saya begini, kita lakum dinukum waliyadin. Artinya baik agamamu, baik agamaku, ya baik agamamu untukmu, baik agamaku untukku. Itu kan dasarnya, itu landasannya buat saya sebagai muslim. Tentunya kita saling menghargai. Ini yang saling menghargai bentuknya adalah toleransi. Saya banyak teman yang namanya non-muslim, bahkan pendeta juga kita punya banyak teman. Mereka baik dengan saya baik dengan mereka. Mereka juga tidak pernah meminta sama saya untuk saya mengucapkan Natal kepada mereka. Artinya ini timbul persoalan ini yang kita mungkin abang lihat viral di sana sini. Buat apa kita seperti itu sih, gitu loh. Nggak ada pemaksaan, nggak ada toleransi, itu bukan pemaksaan. Justru sini saya tegaskan sebagai muslim, kita ini memiliki kewajiban, bukan hanya toleransi, Pak. Kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban kita membantu sesama muslim, membantu sesama non muslim. Apalagi itu tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita. Wajib kita hukumnya membantu. Contoh, misalnya dia dalam kesulitan atau apapun, karena kita mampu, apalagi dia tetangga kita bantu, Bang. Itu namanya wajib sebagai muslim. Jadi bukan bahasa toleransi kita harus begini, kita harus mengucapkan apa, itu nggak ada manfaat, nggak ada faedah. Saya nggak ngerti orang-orang punya tujuan apa, saya kembalikan kepada mereka. Saya nggak ikut campur masalah itu, Bang. Tapi memang agak lucu ya untuk itu, ngapain gitu loh. Ya disitulah titiknya masalah. Yuk kita kembali bagaimana nyamannya kita untuk saling menghormati satu sama lain, saling memuji, lebih aman, lebih nyaman. Bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Betul. Gitu loh. Atau saling menghinakan. Ya. Ini negara kapan merapih? Kapan mau bener? Betul. Ya kan, orang bilang nggak nyaman, orang bilang seperti ini, orang bilang seperti itu. Udahlah, kita sikapi kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang menjadi kekurangan kita, ya kita benahi, kita perbaiki diri kita. Bukan kita ngeliatin orang harus begini, orang harus begitu. Kembali kepada diri kita sendiri. Bismillah. Baik. Ya, alhamdulillah sih memang saya melihat di beberapa daerah ada yang memang saya perhatikan itu rumah ibadah itu berdampingan dan mereka juga sangat bekerja sama. Betul. Apabila hari besarnya umat Islam mereka bantu menjaga, dan sebaliknya hari besarnya umat non muslim, muslim sendiri pun menjaganya. Itu yang saya dapat pahami. Betul. Ya, kita juga melihat bahwa ketika lagi ada kegiatan, kita lihat lebaran, polisi-polisi itu semua pada jaga, ABRI jaga. ABRI kan ada yang muslim, ada yang non muslim, mereka jaga pada saat lebaran, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Dan begitu juga pada saat Natalan atau hari-hari kebesaran lainnya, misalnya Galungan dan segala, mereka juga menjaga. Itu keren dan itu bagus. Artinya kenapa? Nggak ada masalah kan? Masalahnya di mana? Yang punya masalah adalah dirinya sendiri. Gitu loh. Tolong kalau lu punya masalah sendiri jangan dibawa orang lain, gitu loh. Bagaimana kita nyaman? Bismillah, bahwa kembali kepada niat kita. Nggak ada yang terbaik di antara kita, ya kan? Kesalahan adalah kesalahan, dosa yang kita perbuat ya kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan kita masing-masing. Betul. Begitu, Bang. Setuju. Saya juga ingin menanyakan sesuatu hal lagi nih. Jangan banyak nanya mulu nih ke tamu. Bukan, soalnya lagi viral-viralnya nih Bang Bari, ya kan? Saya lihat Ustadz apa itu tuh yang namanya masalah sedekah itu tuh. Sedekah. Iya. Gampang, Bang, sedekah. Sedekah itu tidak pernah ada paksaan. Ya. Ente harus tahu nih semua nih sedekah. Gua orang Betawi nih.
Artinya, pernah dengar nggak dulu sekolahan, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri kalau bisa nggak boleh tahu? Betul. Walaupun itu sebuah kebaikan. Ya. Bagaimana rasanya ini tercatat oleh malaikat-malaikat pencatat dari amal kebaikan. Kita bukan heboh, viral di dunia, tapi bagaimana viralnya di langit, begitu loh. Betul. Jadi intinya, kalau bicara sedekah, tanpa diminta orang ngeluarin sedekah itu namanya ikhlas. Karena sedekah harus dibarengi dengan rasa keikhlasan. Itu karena orang bersedekah karena dia ada rasa syukur, maka dia bersedekah. Iya. Karena dia ngerti dirinya. Betul. Saya nggak ngerti terlalu banyak ayat-ayat bang, tapi intinya sedikit-sedikit saya paham. Pabi ayah irobi kemat kejiban gitu loh. Nikmat apa yang kita dustakan lagi ketika kita lagi mampu, kita punya duit, kita punya niat untuk berbagi kepada sesama, silakan. Tapi kalau diminta bang sedekah, bahkan orang kaya, sedekah sini bang, ntar abang masuk surga, kata siapa? Begono bang, kalau orang Betawi ngomong begitu, ya. Iya. Gue mau orang Betawi, begitu bang. Jadi sedekah itu nggak ada paksaan bang. Sedekah itu dasarnya ada keikhlasan. Sedekah itu nggak ada iming-iming. Kalau sedekah ini dapatnya ini, Ya. Itu serahin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Bukan lagi harus begini begono, nanti dapat imbalan begitu, begini. Kata siapa? Paham? Paham. Ngerti nggak? Ngerti bang. Udah. Insya Allah ngerti. Jangan banyak-banyak nanya, saya capek nih ngomong mulu, Iya. bujuk. Aduh, maaf ya bang atas Iya. waktunya nih. Terima kasih Iya. udah menjelaskan kepada kami. Hmm. Semoga warga-warga yang mendengarnya dan yang membuka Kutut Channel mereka dapat memahami Amin, ya Allah, kegiatan amin. Bang Bari nih di luar Amin. sana. Saya cuma satu berpesan kepada teman-teman, bicara teman-teman media, teman-teman organisasi dan sebagainya. Saya cuma berpesan bahwa arti sebuah toleransi adalah rasa menyikapi, saling menghormati satu sama lain, bukan pemaksaan. Itulah toleransi. Baik. Ya, dan teman-teman juga para awak media dan sebagainya adalah sahabat-sahabat saya, keluarga saya juga. Saya berterima kasih selama ini sudah banyak membantu kegiatan-kegiatan kami dengan Bang. Baik. Ya, itu aja. Terima kasih kalau gitu Bang Bari. Saya mohon pamit. Selamat malam. Terima kasih waktunya. Ya.